Memang faktor global atau eksternal saat ini sangat mendominasi pergerakan di pasar modal Indonesia ya, baik di obligasi maupun di pasar saham. Sebenarnya kalau dari tema-tema global tadi ada tapering, terus kemudian, risiko kredit yang meningkat dari China, kemudian juga ada mengenai resiko kredit di US ya, karena government shutdown, risk-nya, itu akan lebih banyak sebenarnya masuk dulu atau berpengaruh kepada pasar obligasi kita. Jadi dari, mungkin kalau kita lihat ke belakang sedikit, dari terakhir mulai ada semacam indikasi untuk tapering dari The Fed di akhir Agustus hingga saat ini sebenarnya US Treasury yield juga sudah naik sekitar hampir 50 basis points ya. Kemudian juga tadi ya isu-isu terkait kenaikan harga komoditis terutama energi itu juga tentunya, akan menyumbang resiko-resiko terkait inflasi yang tentunya juga akan berujung kepada, rate atau tingkat imbal hasil yang akan terus naik di pasar obligasi. Nah hal ini sebenarnya pengaruhnya ke Indonesia bagaimana, pertama memang secara historis, korelasi antara yield US Treasury dan government bond yield Indonesia itu sangat kuat ya. Walaupun tentunya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti rupiah yang saat ini kita sangat stabil dan kuat, terus kemudian dari sisi, CDS kita yang stabil, tentunya juga memberi pengaruh yang berbeda gitu. Jadi dari sisi, kemungkinan dampak negatif ada ya, kenaikan yield di US tentunya bisa beresiko menyebabkan kenaikan yield di, government bond di Indonesia. Sebenarnya kalau dari periode yang sama, observasi yang sama dari akhir Agustus hingga saat ini, government bond yield kita juga sudah naik sedikit ya, mungkin sekitar 30 basis point dari terendahnya sempat, turun ya, topnya di 6%. Tapi ya itu ya, jadi transmisinya pertama pastinya ke government bond dulu, yang kedua adalah ke rupiah. Nah, so far sebenarnya kalau kita lihat rupiah kita justru sangat baik ya dalam, 1,5 bulan terakhir. Jadi dengan berbagai isu global itu, kita rupiah cenderung sebenarnya sangat stabil dan sedikit menguat. Dan ekspektasi terhadap rupiah di masa depan kalau kita lihat hedging cost itu sangat stabil di sekitar 4%. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari itu, investor asing tuh merasa, resiko currency di Indonesia tuh saat ini, sangat rendah gitu ya, artinya normal gitu, sesuai historicalnya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau kita lihat jadi dampak yang aspek-aspek global tadi terhadap Indonesia so far masih mix, cenderung belum ke arah negatif. Memang kita lihat di pasar tadi ya, di pasar obligasi mungkin sedikit ada koreksi, tapi tidak ada terjadi suatu panik seperti halnya tapering dulu di tahun 2013. Di pasar saham juga cenderung sebenarnya Agustus kita menguat, kemudian September, hingga mungkin minggu terakhir ini sebenarnya ada sedikit penguatan lagi ya, setelah lama biasanya IHSG itu dia hanya berkisar di sekitar 6.000, sekarang sudah di sekitar 6.300. Jadi sebenarnya ada improvement. Nah, kalau untuk IHSG sendiri sebenarnya yang lebih dominan menggerakkan adalah faktor domestik. Jadi misalnya tadi ya tingkat vaksinasi kita meningkat, terus kemudian tingkat case COVID kita juga turun sangat drastis, bahkan Jakarta di bawah 100 case kemarin ya. Kemudian juga dari laba ya, laba emiten-emiten terutama caps yang di LQ45 di first semester itu tumbuhnya sangat baik ya, 17%, walaupun lebih karena disebabkan low base tahun lalu. Tapi itu adalah suatu indikasi yang sesuai ekspektasi bahwa pemulihan bisnis, itu telah terjadi dan, terus berjalan gitu hingga saat ini. Apalagi kalau kita lihat laporan keuangan bank di 8 bulan terakhir, juga mulai menunjukkan ada sedikit, pertumbuhan laba ya, yang Oke. positif dari sebelumnya, turun terus gitu ya loan-nya. Oke. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.